Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 328, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Luciano Enzo, mantan urusan umum dari keluarga Enzo. Identitas sama sekali tidak biasa. Ini leluhur keluarga Enzo, sosok setingkat fosil yang hidup. Bahkan Gustavo Enzo, jika dia melihat Luciano Enzo, dia akan memanggilnya paman. Aiden Enzo mengerutkan kening saat ini, merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tanpa diduga, Luciano Enzo, seorang lelaki tua yang telah pensiun di belakang layar, juga datang hari ini. Menarik, bahkan Troya Mars, yang diam-diam mengamati dari samping, mengerutkan kening, dengan sedikit kecurigaan di dalam hatinya. Mengapa ada begitu banyak orang di Yancheng hari ini? Kakek, selamatkan aku, selamatkan aku. Aiden Enzo ingin membunuhku, dia ingin membunuhku. Logan sangat gembira ketika melihat kakeknya datang, dia akhirnya diselamatkan. Dengan adanya kakek, betapapun beraninya Aiden Enzo, dia tidak akan berani melakukan apapun. Berdiri di pintu, Luciano Enzo menatap Logan Enzo yang didukung oleh para penjaga, dengan sedikit kemarahan dan kedinginan di alisnya. Bagaimana kamu menjadi seperti ini? Luciano Enzo berbicara, dengan nada mencela yang kuat, dan melirik Logan Enzo dan Guinza Enzo yang berdiri di sana. Guinza Enzo bergegas, dan berkata dengan sangat hormat dan rendah hati, "Saudaraku, anak ini Aiden Enzo mengabaikan divisi keluarga kita dan balai penegakan hukum, dan mengeluarkan perintah komandan. Jika dia ingin menyerang kita, kamu harus maju dan berkata sesuatu." Kebahagiaan bersemi. Kakak tertua saya ada di sini, dia adalah mantan urusan umum. Dia adalah paman dari Gustavo Enzo. Dia sekarang adalah pembicara dari balai penegakan hukum, yang bertanggung jawab atas seluruh balai penegakan hukum. Aiden Enzo akan gagal, ya, kakek. Aiden Enzo ini terlalu sombong. Dia baru saja mengancam akan menghancurkan divisi keluarga kita. Menurutmu apa yang ingin dia lakukan? Logan menggema, memegangi dadanya, wajahnya pucat, matanya, dia menatap Aiden Enzo, yang memiliki ekspresi serius, dengan kekejaman dan kebencian. Haha, Aiden Enzo, mari kita lihat apa yang kamu lakukan kali ini. Apakah ada perintah dari Kaisar? Kakek saya adalah mantan urusan umum, dan bahkan paman Gustavo Enzo, sampai batas tertentu, dia dapat mengabaikan perintah Kaisar. Luciano Enzo sedikit mengangguk, bersandar pada kruk kepala harimau emas murni dengan satu tangan, perlahan menatap Aiden Enzo dan Vivian Low yang ada di sampingnya dengan sepasang mata dingin, dan berkata dengan nada tenang, "Apakah ada hal seperti itu?" Kedengarannya sederhana sebenarnya memiliki arti bertanya. Sudut mata Aiden Enzo menjadi dingin, dan Vivian Low di sampingnya memegang lengannya erat-erat, dan bertanya dengan suara rendah, "Suamiku, apakah kamu benar-benar baik-baik saja?" "Siapa dia?" Aiden Enzo menoleh, dan tersenyum lembut, "Jangan khawatir, bahkan jika kamu adalah musuh seluruh dunia, aku akan mencari keadilan untukmu hari ini." Setelah selesai berbicara, Aiden Enzo menoleh, menatap Luciano Enzo dengan mata dingin, dan menjawab, "Ya." Boom! Kruk di tangan Luciano Enzo membentur tanah dengan keras, sepasang mata harimau, dengan rasa dingin yang tidak aktif, berteriak, "Sombong! Kenapa kamu berani melakukan ini? Jangan bilang, di matamu, tidak ada keluarga cabang." Luciano Enzo sepertinya patah hati. Kemudian, dia mengganti topik pembicaraan dan berkata dengan tegas, "Kenapa, aku, Luciano Enzo, tidak pantas memanggilmu, Aiden Enzo, untuk memanggilmu paman?" Aiden Enzo memutar matanya, dan berteriak, "Paman. Tidak ada cara, status Luciano Enzo terlalu tinggi. Itu adalah satu-satunya atau satu-satunya sosok setingkat leluhur dalam keluarga Enzo. Bahkan ayahnya sendiri harus dengan hormat memanggilnya paman." Alasan mengapa Gustavo Enzo membiarkan keluarga cabang sebagian besar karena Luciano Enzo masih hidup. Dia tidak bisa melakukan hal-hal seperti menindas tuannya dan menghancurkan leluhurnya. Dan Luciano Enzo juga melihatnya dengan jelas, dia pensiun dari posisi urusan umum dari keluarga cabang sangat awal dan mewariskannya kepada putranya. Namun, apakah itu benar-benar burung bangau liar yang mundur ke belakang layar?
Luciano Enzo adalah rubah berusia 1000 tahun, dan Gustavo Enzo menutup mata terhadap berapa banyak rencana yang dia buat di belakang punggungnya. Saat ini, dengan wajah tua, Luciano Enzo melirik Vivian Low di samping Aiden Enzo, dan bertanya, apakah ini nona muda dari keluargaku? Aiden Enzo melindungi Vivian Low, menyeretnya ke belakang, dan bertanya, paman apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kamu tanyakan? Seorang wanita liar tanpa dasar juga layak menjadi istri muda keluarga. Bahkan ayahmu tidak akan berani menikahi wanita lemah seperti itu dengan santai. Luciano Enzo memarahi, dengan mata di matanya itu dingin. Ayah adalah ayah, dan aku adalah aku. Terlebih lagi, aku perlu menegaskan kembali bahwa dia adalah istriku, Aiden Enzo. Dia adalah istri muda dari keluarga Enzo, apapun identitasnya. Suara Aiden Enzo rendah, dan ada rasa dingin yang tidak aktif di matanya meledak. Sombong. Luciano Enzo mengangkat kruk di tangannya, dan langsung memukul Aiden Enzo dengan keras. Aiden Enzo tidak memblokirnya sama sekali. Karena, dia tidak bisa menghentikannya. Kamu hanya pewaris keluarga, beraninya kamu berbicara seperti itu padaku. Bahkan ayahmu tidak akan berani. Teriak Luciano Enzo dengan marah, mengayunkan kruk di tangannya, dan membantingnya dengan keras ke lutut Aiden Enzo lagi. Aiden Enzo berlutut di tanah dengan satu lutut. Vivian Low merasa tertekan dan cemas, menarik lengan Aiden Enzo, dan berteriak pada Luciano Enzo, orang tua, kamu berani memukul suamiku, aku tidak peduli siapa kamu tidak boleh memukul suamiku. Jika itu karena identitas saya, maka saya tidak akan menjadi wanita muda dari keluarga Enzo Anda. Mendengar ini, Luciano Enzo tiba-tiba menjadi marah, dan berteriak, kamu adalah wanita liar tanpa status, beraninya kamu bersikap kasar padaku. Setelah selesai berbicara, dia mengangkat tangannya kruknya ditarik ke arah kaki Vivian Low. Ledakan, Vivian Low menjerit dan menutup matanya. Namun, kruk tidak ada di kakinya. Karena, kali ini, Aiden Enzo memblokirnya. Dengan satu tangan, dia langsung meraih aturan yang dibuat oleh Luciano Enzo, kepalanya cemberut, pembuluh darah di tangannya terlihat, dan hawa dingin mengamuk di sekujur tubuhnya. Paman, kamu memukulku? Tapi aku tidak akan menghentikanmu karena kamu adalah sesepuh, satu-satunya leluhur keluarga Enzo. Kamu juga paman ayahku, menantang garis bawahku. Aku tidak peduli siapa kamu atau apa statusmu, jika kamu berani menunjukkan taringmu ke Vivian Low, aku akan membunuhmu. Boom, suara tumpul, seperti guntur, meledak di aula. Aiden Enzo tiba-tiba mengangkat kepalanya, dengan niat membunuh berkecamuk di matanya, dan amarah yang membumbung tinggi mengalir ke seluruh tubuhnya. Kamu, pada saat ini, Luciano Enzo mengerutkan kening, dan tidak bisa menahan diri untuk mundur setengah langkah. Penampilan seperti apa anak ini? Bahkan lebih menakutkan dari Gustavo Enzo saat itu, bahkan lebih menakutkan. Dia, telah tumbuh sejauh ini, beraninya kamu. Luciano Enzo memantapkan pikirannya dan berteriak dengan marah. Di belakangnya, Guinza Enzo juga menunjuk ke arah Aiden Enzo dan menegurnya. Aiden Enzo, kamu sangat berani. Kamu berani menentang kakak laki-lakiku. Apa yang kamu coba lakukan? Apakah kamu tidak ingin identitasmu sebagai anak dari keluarga Enzo? Aiden Enzo mencibir, dan di bawah tatapan takjub dari kerumunan, dia berdiri dengan momentum yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan berkata, ayahku menghormatimu, tapi itu tidak berarti aku menghormatimu. Luciano Enzo, jangan paksa aku untuk membunuh Anda. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Adegan tiba-tiba menjadi sangat tegang. Di aula, semua orang siap bertarung. Terutama kelompok yang dipimpin oleh Sergio Ziso telah mengepung Luciano Enzo dan yang lainnya. Selama Aiden Enzo memberi perintah, mereka akan menahan sekelompok orang yang tidak peduli dengan Tuan Enzo. Ekspresi Luciano Enzo sangat serius saat ini, dia tidak pernah berpikir bahwa Aiden Enzo akan berani menjadi begitu berani dan sombong. Beraninya kamu mengabaikan identitas dan statusmu sendiri, dan ingin memutuskan hubungan dengan keluarga cabang. Kamu lancang, bahkan jika ayahmu ada di sini, dia tidak akan berani mengatakan hal seperti itu. Apakah kamu mencoba memutuskan hubungan dengan kami? Luciano Enzo berteriak marah. Betapa sombongnya. Dia, Aiden Enzo, belum mewarisi keluarga Enzo, juga tidak memenuhi syarat untuk memimpin seluruh keluarga Enzo. Sekarang, dia berani mengatakan hal seperti itu hanya omong kosong. Guinza Enzo, yang berada di belakangnya, juga menatapnya, dan berkata dengan marah, Aiden Enzo, kamu sangat berani.
Kakak laki-laki tertua saya ada di sini, dan kamu berani mengatakan itu. Di matamu, apakah keluarga cabang kita hanya untuk dipajang? Petik 2. Guinza Enzo marah, meledak. Sungguh Aiden Enzo, dia bahkan tidak menghormati kakak laki-lakinya. Itu adalah mantan urusan umum, dan bahkan pembicara dari Balai Penegakan Hukum. Dia mengangkat tangannya dan berteriak, siapa yang tidak berani mengikuti? Antara keluarga inti dan keluarga cabang, ada saling kendala. Tidak mungkin pihak manapun dihilangkan begitu saja. Terlebih lagi, keluarga cabang saat ini bukanlah keluarga sebelumnya yang menundukkan kepala dan mematuhi perintah. Mereka telah mengembangkan jalan mereka sendiri dan telah berjuang secara terbuka dan diam-diam dengan keluarga selama beberapa dekade. Bahkan jika keduanya bertarung, siapa yang kalah dan siapa yang menang, belum bisa diprediksi. Wajah Logan Enzo penuh dengan ketegasan, dan sudut matanya menunjukkan rasa dingin yang dalam. Dia berkata, Aiden Enzo, saya menyarankan Anda untuk tidak melebih-lebihkan kekuatan Anda, bahkan jika Anda memiliki perintah jenderal di tangan Anda, terus kenapa? Dalam depan kakek saya, perintah umum bukan dewa. Jika Anda masih ingin terus menjadi pewaris, minta saja orang-orang Anda untuk mundur dengan patuh. Provokasi, ancaman, mata Logan Enzo penuh dengan godaan. Dengan kakeknya di sekitar, hal seperti apa Aiden Enzo? Mendengus. Luciano Enzo mendengus dingin, mengalihkan pandangan dari sekelompok orang di sekitarnya, dan berteriak, kalian ingin menyentuhku. Tergio Ziso memutar matanya, dan berteriak, kami hanya mematuhi perintah Tuan Enzo. Baik, sangat bagus. Luciano Enzo mengangguk, menunjuk ke arah Tergio Ziso, bertanya dengan angkuh dan tidak sopan, siapa namamu? Bagus sekali, aku ingat kamu, kata Luciano Enzo. Kemudian, dia menoleh untuk melihat Aiden Enzo dan bertanya, saya membawa seseorang pergi sekarang, apakah Anda berani menghentikan saya? Aiden Enzo mengerutkan kening. Sejujurnya, dia benar-benar ingin menghentikan Luciano Enzo, tetapi pihak lain jelas pasrah. Jika saya benar-benar jatuh, saya khawatir akan ada kematian tanpa akhir antara keluarga utama dan keluarga cabang. Aiden Enzo tetap diam. Luciano Enzo mengibaskan lengan bajunya dan berteriak, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan keluar aula bersama Guinza Enzo, Logan Enzo dan yang lainnya. Tuan Enzo, apakah Anda benar-benar tidak akan menghentikannya? Tergio Ziso cemas, dia dapat melihat bahwa pria bernama Luciano Enzo memiliki status tinggi dan pengaruh besar. Membiarkan mereka pergi seperti ini pasti membiarkan harimau kembali ke gunung. Aiden Enzo mengepalkan tinjunya dan menatap Luciano Enzo dan yang lainnya yang meninggalkan aula selangkah demi selangkah dengan mata dingin. Dia berjuang, dia memilih. Lakukan, atau jangan lakukan. Di aula, semua saudara, termasuk Troya Mars, sedang menunggu perintah Aiden Enzo. Selama dia memberi perintah, Troya Mars akan menyerang tanpa ragu. Karena, Tuan memiliki perintah, semuanya tunduk pada Tuan muda. Hanya pada saat ini, sesosok muncul di depan mata semua orang. Dia mengenakan jaket dan celana kulit hitam, menutupi sosoknya yang seksi, dengan rambut sebahu, kotak perak di tangannya, dan dua pedang disematkan di kedua sisi pinggangnya. Tuan muda, dia berjalan ke Aiden Enzo, menyerahkan kotak perak itu kepada Aiden Enzo, dan menjelaskan, saya berurusan dengan penjaga di luar keluarga, dan saya belajar darinya bahwa kotak ini sangat penting. Orang-orang yang dikirim oleh Tuan muda Logan. Kotak, Aiden Enzo mengerutkan kening, melihat kotak di tanah. Di sana, Logan Enzo tampak panik saat ini, menatap kotak perak dengan sedikit kekejaman di matanya. Ini milikku, kembalikan padaku. Teriak Logan Enzo, mencoba mengambilnya ketika dia datang. Namun, beberapa preman langsung mengepung mereka. Aiden Enzo mengerutkan kening, melihat ke kotak perak, dan meminta seseorang untuk membukanya. Di dalamnya ada tabung darah yang dibasahi wadah cairan biru. Apa ini? Aiden Enzo bertanya pada Logan Enzo dengan dingin. Tanpa menunggu Logan Enzo menjelaskan, Vivian Low di samping berkata dengan lemah, dia baru saja mengambil darahku, dan berkata dia akan menguji sesuatu. Darah. Aiden Enzo menggulung lengan baju Vivian Low, dan melihat pergelangan tangannya yang halus masih berlumuran darah dan menunjukkan tanda-tanda memar. Segera, Aiden Enzo menjadi marah. Logan Enzo, kamu mencari kematian. Aiden Enzo berteriak marah, menoleh, dan menatap Logan Enzo dengan mata dingin. Dan di sini, Troya Mars segera berjalan, mengambil wadah berisi cairan biru, matanya penuh amarah. Keluarga cabang sialan,
Mereka ingin menguji darah Vivian Low untuk memastikan apakah anak di perutnya dapat memasuki gerbang. Apa yang mereka inginkan? Hasilnya jelas. Klik, wadah cairan biru itu langsung dihancurkan oleh Troya Mars. Dia menoleh dan berkata kepada Aiden Enzo, "Tuan muda, masalah ini terkait dengan gerbang." Gerbang. Aiden Enzo mengangkat alisnya, melihat wadah yang pecah di tanah, dan langsung mengerti. Tapi di sini, Luciano Enzo terkejut, dan berteriak, "Aiden Enzo, biarkan orang-orangmu mundur. Sayang sekali, semuanya akan terungkap." Namun, kali ini, Aiden Enzo tidak memilih untuk menyerah. Dengan sepasang mata marah, dia melirik orang-orang itu, dan berteriak, "Tergio Zisou, ambil semuanya. Besok, bawa mereka kembali ke Shanghai. Setelah World Group Arena selesai, saya harus menginterogasi mereka sendiri." Ya, Tergio Zisou mendapat perintah, langsung memberi isyarat kepada saudara-saudara, dan berteriak, "Bawa mereka semua." Tatat, dalam sekejap, langkah kaki mengguncang langit. Luciano Enzo dan yang lainnya terdorong ke tanah dalam sekejap. Luciano Enzo, berusia 70-an dan 80-an, disematkan ke tanah seperti anjing mati, berteriak, sombong. "Ini sangat lancang. Saya, Luciano Enzo, Aiden Enzo, tunggu, saya pasti akan membalasnya. Saya akan pergi untuk menuntut Gustavo Enzo, tetapi saya ingin bertanya, apa yang ingin dia lakukan? Keluarga saya terpisah dari keluarga Anda, yang tidak dapat didamaikan." Aiden Enzo melangkah maju, berjalan menuju Luciano Enzo selangkah demi selangkah, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap Luciano Enzo yang berjuang di tanah, lalu dia berkata dengan dingin, "Baik, saya akan menunggu. Kali ini, saya secara pribadi akan membawa Anda kembali ke Pulau Tianxin. Saya ingin melihat apakah Anda yang telah menumbuhkan beberapa sayap dan kepala. Beraninya kamu melakukan sesuatu pada nyonya muda keluargaku." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Luciano Enzo ditekan ke tanah, matanya merah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia dihina seperti ini. "Sayang sekali, aku, Luciano Enzo, bersumpah hari ini bahwa aku tidak akan menghapusmu, seorang anak, sebagai ahli waris, atau mengusirmu dari keluarga Enzo. Aku, Luciano Enzo, akan gantung diri di aula leluhur." Luciano Enzo berteriak dingin, dengan kebencian di matanya. Dengan mata acuh tak acuh, Aiden Enzo tersenyum ringan dan berkata, "Pada saat itu, aku akan menyiapkan peti mati berkualitas tinggi untukmu." "Kamu," Luciano Enzo sangat marah hingga dia hampir memuntahkan darah. Bocah Aiden Enzo ini terlalu sombong. Setelah itu, Aiden Enzo berbalik dan berjalan ke arah Logan Enzo yang terdorong ke tanah. Ledakan, Aiden Enzo baru saja melangkah, menginjak kepalanya dengan getir. Saat itu, seluruh wajah Logan Enzo bersentuhan dengan tanah. Dia bisa merasakan kepalanya akan meledak. Rasa sakit yang menusuk hati. "Logan Enzo, saya tidak pernah berencana untuk mengambil tindakan terhadap Anda. Namun, apa yang telah Anda lakukan hari ini telah melanggar prinsip saya. Kali ini, saya tidak akan membiarkan Anda pergi dengan mudah. Saya pribadi akan pergi ke sekte keluarga Anda, keluarga cabang, dan menggulingkanmu." Teriak Aiden Enzo, tubuhnya penuh dengan hawa dingin yang bergejolak. Logan Enzo ditekan ke tanah dan berteriak dengan susah payah, "Hahaha, konyol, aku tidak percaya, cabang akan mendengarkanmu." Aiden Enzo mendengus dingin, dan berkata, "Bawa mereka semua." Segera, Luciano Enzo dan yang lainnya dibawa pergi oleh Tergio Zisou. Sejauh ini, seluruh kediaman sudah penuh dengan orang-orang Aiden Enzo. Di aula, Kedrick Baylor berlutut di depan Vivian Low dan Aiden Enzo, bersujud di tanah dengan air mata berlinang, dan memohon, "Tuan, jika saya tidak melakukan ini, istri dan putri saya akan mati." Aiden Enzo menatap dingin ke arah Kedrick Baylor, yang sedang berlutut di tanah, dan berkata, "Karena istriku ada di sini untuk membahas kerjasama, maka Direktur Baylor berpikir kali ini bagaimana cara berbicara tentang kerjasama." Kedrick Baylor buru-buru berkata, "Kerjasama, segera bekerja sama. Keluarga Baylor saya berinvestasi dalam pembangunan cabang Bikan, dan semua keuntungan di Yancheng menjadi milik Bikan. Keluarga Baylor saya akan bekerja untuk Direktur Vivian selama sisa hidup saya." Kedrick Baylor adalah orang yang bijaksana, menyelamatkan hidupnya adalah hal yang paling penting sekarang. Aiden Enzo menoleh, menatap Vivian Low yang bingung, dan bertanya dengan senyum lembut, "Bagaimana? Apakah Anda puas dengan solusi ini?" Dia buru-buru berkata, "Suamiku,
bagaimana dengan ini? Mungkinkah itu buruk? Aiden Enzo menggaruk hidung Vivian Low dan berkata, ada apa, ini hukuman mereka. Vivian Low tidak mengatakan apa-apa, jadi dia setuju. Ngomong-ngomong, kamu datang sendirian kali ini. Aiden Enzo tiba-tiba bertanya. Vivian Low menggelengkan kepalanya dan berteriak dengan panik, oh, Melanie Song dan Palton Fei. Begitu kata-kata itu jatuh, sebuah mobil berhenti. Di pintu, Melanie Song melompat keluar dari mobil dengan berlari, bergegas menangis, menarik Vivian Low dan berteriak, Direktur Vivian, senang melihatmu. Wow. Melihat Melanie Song seperti ini, Vivian Low sedikit tersenyum dan bertanya, ada apa, kenapa kamu menangis? Melanie Song menangis dan menjelaskan berkata, saya diculik, saya pikir saya tidak akan pernah melihatmu lagi. Diculik. Vivian Low tercengang. Dan saat ini, seorang pria mengerikan berjas telah dibawa masuk oleh bawahan Tergio Ziso. Saat dia melihat Vivian Low, pria itu berlutut di tanah, bersujud dengan putus asa dan memohon belas kasihan, Direktur Vivian, selamatkan aku tidak berani lagi, aku tidak akan berani lagi. Palton Fei, kamu, Vivian Low tercengang, Palton Fei yang berlutut di depan matanya. Nyonya, orang ini bekerja sama dengan Logan Enzo dan Kedrick Baylor untuk menjebak Anda. Kami sudah menyelidikinya dengan jelas. Dia dibayar Logan Enzo 100 juta. Jawab bawahan itu. Mendengar kalimat ini, ekspresi wajah Vivian Low tiba-tiba menjadi dingin. Tak disangka, ternyata Palton Fei yang bertanggung jawab atas semuanya. Terima kasih pada diriku karena sangat mempercayainya. Kamu melakukan semua ini. Vivian Low bertanya dengan ekspresi patah hati. Hidung Palton Fei memar dan wajahnya bengkak saat ini, dan dia bersujud dengan putus asa, Direktur Vivian, saya salah, saya tidak berani melakukannya lagi, saya hanya bingung. Vivian Low berhenti menatapnya, dan Aiden Enzo langsung berkata kepada bawahannya, keluarkan, patahkan anggota tubuhnya, lempar dia ke jalan, dan biarkan dia menjaga dirinya sendiri. Segera setelah itu, di tengah teriakan Palton Fei yang meronta-ronta, orang ini langsung diseret keluar. Vivian Low masih tidak tahan, dan ingin meminta belas kasihan. Aiden Enzo berkata, kebaikanmu lembut, itu adalah godaan mereka untuk menyakitimu, mengerti? Vivian Low menggigit bibir merahnya dan mengangguk. Segera, semua orang pergi dari kediaman keluarga Baylor. Di tengah jalan, Vivian Low bertanya dengan penuh keraguan, suamiku, dapatkah Anda memberitahu saya siapa Anda sekarang? Apa keluarga Enzo? Apa yang terjadi dengan orang-orang itu hari ini? Petik 2. Aiden Enzo memegang tangan kecil lembut Vivian Low dan tetap diam setelah menunggu beberapa saat. Dia berkata, cepatlah, aku akan membawamu kembali setelah aku selesai menangani masalah Shanghai kali ini. Benarkah? Vivian Low bertanya dengan penuh semangat. Aiden Enzo mengangguk sambil tersenyum, merangkul bahu Vivian Low, dan berkata, saya telah menipu Anda selama ini, tetapi Anda harus mempercayai saya punya alasan sendiri untuk melakukan ini, dan saya tidak mau kamu dan Cheryl menderita kerugian apapun. Aku percaya padamu. Vivian Low meraih tangan Aiden Enzo dan berkata. Setelah berbicara, Vivian Low dengan lembut bersandar di bahu Aiden Enzo. Meskipun dia tidak tahu identitas asli Aiden Enzo, dia samar-samar menebak sesuatu begitu lama. Selama suaminya mengatakannya, dia akan mempercayainya. Tidak lama kemudian, mereka kembali ke Hanshan Villa. Di depan pintu, 6 master, Tuan Berto, dan anak-anak keluarga Jaorin semuanya menunggu dengan hormat. Setelah Aiden Enzo dan Vivian Low turun dari mobil, semua orang berkumpul dan mengajukan pertanyaan, yang membuat Vivian Low sangat malu. Tapi dia juga menyapa satu persatu dengan sangat murah hati. Saudari Vivian, halo, namaku Rebecca Jaorin. Rebecca meremas, meraih tangan kecil Vivian Low, menatap perutnya, dan bertanya dengan iri, Saudari Vivian, apakah kehamilan itu sulit? Vivian tersenyum, menatap Aiden Enzo yang sedang berdiskusi dengan semua orang di sana, dan berkata, tidak sulit. Kemudian, Rebecca Jaorin dan sekelompok gadis dari keluarga Jaorin mengepung Vivian Low dan pergi ke halaman belakang. Di sisi lain, Aiden Enzo mulai mendiskusikan arena grup dunia besok dengan 6 master dan anggota keluarga Jaorin. Tuan Muda Enzo, kami telah menerima formulir pendaftaran. Kali ini, ada 23 delegasi seni bela diri dari 23 negara dan wilayah yang berpartisipasi dalam arena grup dunia ini. Di antaranya, dunia seni bela diri Fuso memiliki jumlah peserta terbesar, diikuti oleh Amerika Serikat.
Yaga Jaorin berkata dengan hati-hati sambil melihat formulir di tangannya. Selain itu, arena grup kali ini mungkin tidak sesederhana yang kita duga. Menurut berita dari Shanghai, kali ini berbagai kekuatan dan grup memasuki wilayah kita atas nama delegasi seni bela diri. Tujuan mereka tidak murni. Bahkan, ada orang dari 12 kuil barat yang menyelinap masuk. Bukankah seharusnya kita mengirim lebih banyak orang untuk mencegah kecelakaan di arena grup? 12 kuil barat. Setelah Aiden Enzo mendengarkan, dia terdiam beberapa saat dan berkata, kamu dan Tergio Ziso dan yang lainnya akan mengatur masalah ini. Kirimkan saja orang sebanyak yang kamu butuhkan. Jika tidak cukup orang, saya akan mengirim beberapa orang penjaga keluarga Enzo. Yaga Jaorin buru-buru berkata, cukup, dengan Tuan Tergio dan Tuan Berto di sini, saya pikir mereka tidak akan menimbulkan masalah kali ini. Artinya, saya tidak tahu bagaimana Tuan Muda Enzo akan mengatur bagi orang-orang kita untuk berkompetisi kali ini. Saya perlu bekerja sama dengan beberapa keluarga seni bela diri untuk memilih kandidat untuk kompetisi. Aiden Enzo tersenyum dan berkata, tidak, saya punya seseorang untuk dipilih, sehingga Anda dapat mengumumkan kepada publik bahwa kali ini, hanya 8 orang yang akan berpartisipasi dalam bela diri nasional. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.